apa adanya ini kita sambil ngaji. Nah, ini adalah sebuah nikmat. Nah, jadi nikmat, kalau banyak orang itu mencari kenikmatan itu dalam bentuk kemaksiatan dan hura-hura. Banyak orang itu karaoke, kemudian kumpul, nyanyi-nyanyi, hiburan, mereka mencari kebahagiaan. Dan kita di sini ini salah satu jalan untuk mendapatkan kebahagiaan. Nah, cuma masalahnya kita bisa menikmati atau tidak, ini kan gitu, udah dikasih Allah kesempatan untuk apa namanya mendapatkan kebahagiaan. Kebahagiaan ini adalah kebahagiaan yang kita bisa bertemu. Dibikin nyaman, dibikin enjoy. Gitu. Orang berani membayar mahal untuk apa namanya ke tempat hiburan, untuk hura-hura, memuaskan keinginan mereka. Kita di sini masa kalah kan gitu, kalah dengan mereka. Nah ini, jadi kita harus menegakkan bahwasanya kebahagiaan yang diberikan Allah itu tidak hanya mengikuti nafsu, tapi kebahagiaan dalam rangka memenuhi kebutuhan rohani kita. Nah ini. Kemudian tema hari ini melanjutkan yang kemarin ya, dari kitab Riyadhus Shalihin. Semoga teman-teman jamaah yang ada di sini di Villa Dunia ini dengan Gus Basar bisa mendapatkan ilmu dan menikmati rasanya iman itu kayak apa. Nah, rasa iman dalam menuntut ilmu itu penting. Banyak orang itu menuntut ilmu kayak terpaksa, kayak sebuah formalitas ataupun hanya untuk apa namanya boleh pahala, tapi dia belum bisa merasakan nikmatnya menuntut ilmu. Nah ini kita coba untuk menggali lagi diri kita bisa merasakan nikmat menuntut ilmu. Orang kalau udah menikmat menuntut ilmu ya haus akan ilmunya Gusti Allah. Itu luas itu kan, sampai mati itu tidak akan selesai. Dari satu ilmu ke ilmu yang lain itu. Kemudian untuk teman-teman yang online malam hari ini ya kita harapkan bisa sampai selesai mengikuti, dan jangan lupa dengan media sosial yang bisa kita manfaatkan seperti kata Gus Basa kemarin. Kalau di media sosial itu banyak orang menggunakannya untuk hura-hura, untuk menebarkan kemaksiatan. Kenapa tidak kita manfaatkan media sosial itu untuk menebarkan ilmu dan menebarkan kebaikan, untuk syiar. Nah, semoga teman-teman dengan bergabung di channel TikTok dan YouTube Sore Mergawi, semoga mendapatkan kebaikan untuk kita semua. Mungkin itu saja, bisa dilanjut oleh Gus Basar selaku pengasuh dari Majelis Rebu Dalu. Monggo Gus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Yaumiddin. Rabbi. Ya Rabbi. Astagfirullahaladzim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani. Babun fi bayani kasrati turuqil khair. Ai hadza babun fi bayani kasrati turuqil khair. Kitab Riyadhus Shalihin bab yang ke-13. Babun utawi iku bab fi bayani kasrati turuqil khairi ing dalem mertelake pira-pira akeh dalan kebagusan. Al-Imam Wahyiddin An-Nawawi
menjelaskan di bab yang ke-13 ini tentang banyaknya jalan kebaikan, bukan metode tapi jalan kebaikan, bukan tip-tipnya, bukan tip and trick jalan menuju kebaikan, bukan, tapi jalan kebaikan, bukan metode, tapi jalan. Seperti biasanya Imam Nawawi menukil yang pertama itu surat Al-Quran, kemudian baru hadis, catatan kaki, pendapat-pendapat para ulama. Nah, begitu pula sebagaimana rutinitas kita, surat Al-Quran ini harus dibaca jamaah. Nah, yang pertama surat Al-Baqarah ayat 215 ini dibaca full satu ayat, cuman buka di Al-Qurannya, di PDF Al-Quran. Teman cek surat Al-Baqarah surat 215 full, harus dibaca full satu ayat ya. Jadi bab yang menerangkan tentang banyaknya jalan kebaikan, bukan jalan menuju kebaikan, bukan, tapi jalan kebaikan. Surat Al-Baqarah ayat 215. Yang sudah siap siapa ya? PDF apa? Surat digital sama Mas? Mau gajian apa? قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. Artinya, mana terjemahannya? Nggih, monggo. Mereka bertanya kepadamu, Muhammad, tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, harta apa saja yang kamu infakkan hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Sadaqallahu alazim. Qala Allah taala, qala wasdawu sapa Allah Gusti Allah taala kang maha. Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bi'alim. Wa ma utawi perkara iku taf'alu padha agawe sapa sira kabeh. Agawe apa bayane mamin khairin saking kebajikan, saking kebagusan. Fa innallaha mongko sune utawi Gusti Allah bi kelawan ma iku alimun dat kang mudaneni. Jadi penggalan dari surat Al-Baqarah ayat 215 ini menjelaskan apa-apa yang kalian semua lakukan itu dari kebaikan. Fa innallaha bi'alim, sesungguhnya Allah mengetahui. Saya flashback pada tafsir Jalalain, kalau di tafsir Jalalain bab ini kan surat Al-Baqarah turunnya kan menjawab pertanyaan orang-orang kafir Quraisy. Para sahabat diberi pertanyaan, kemudian pertanyaan itu disampaikan kepada Rasulullah. Rasulullah kemudian turun ayat ini. Jadi perbuatan-perbuatan yang baik termasuk tadi, untuk siapa sih kami ini bersedekah? Untuk siapa sih kita ini beramal baik? Khususnya bersedekah. Untuk siapa? Orang ini punya harta banyak, ini
Terus dikemanakan ini kalau kita mau berbagi? Yang pertama kali kepada siapa? Dawil qurba, kepada keluarga, orang terdekat. Jadi ojo kok pikir no wong sing ado-ado sing cedak-cedak iku. Ya. Keluarga ini pikir sing cedak-cedak. Baru kemudian masuk wilayah orang miskin. Ini kebetulan keluarganya orang miskin. Ya wis kan ibu kan. Oh, sedekah apa? Kayak jauh untuk makan besok masih bingung. Berarti kan perlu disedekahi nih kan. Ini ayat turun kepada orang-orang yang punya harta. Mau bersedekah ini kepada siapa? Mau berinfak ini kepada siapa? Wa ma taf'alu, ketika sudah bersedekah ya, kepada orang-orang terdekat, ya, kepada fakir miskin. Allah perso mboten kan? Allah perso mboten. Allah mengetahui apa enggak? Menegaskan di sini dan dijawab Rasulullah dengan lain. Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha, yo otomatis Allah mengetahui, jangan kau ragukan itu. Kok ngono Pak? Awak dia harus berangkat begini, harus berangkat ngaji ini. Tiap tetes bensinmu, gitu, tiap tetes keringatmu, saya gak usah keringat paling merunut. Tiap tetes bensinmu yang keluar di sepeda motor berangkat ke sini, Allah tahu. Rasulullah tahu, insya Allah ya tahu. Nanti ayat selanjutnya ada menjelaskan. Jadi aku udah nyebut di calon-calon surga, orang yang ikut ngaji calon-calon surga gak keliru. Zaman gini, ya, awalnya gelem kerja, terus berjuang berjihad untuk keluarga masing-masing, gelem ngaji. Wah, istimewa. Iku nek diaji kertas gak cukup 1 miliar, gak cukup. Aku kok sampean gak rasa-rasen. Aku ya rasa-rasen. Kok gak sampean aku ya rasa-rasen asline. Ya enak turun omah ngitung sesuk daganganku kan ngono. Iso aku nggone pasar piro iki daganganku. Ya ngono padha. Tapi dalam hatiku iki ngono urip. Wae tepat iku wis sore mergawe ya wis bener ya. Memang kita ini sore mergawe. Kok dalan kerjane rugi, ya wis rugi. Begitu. Waktu ini rugi ya rugi, untung ya untung. Kok terus rugi itu nelongso biasa. Karena melok ngaji. Beda nek wong gak melu ngaji. Rugi titik krungu kok RT 1 sampai RT 12 krungu. Ya. Untung gendem dhewe. Iku. Jadi cek kok gak usah mamen. Tiap tetes bensinmu itu tercatat. Tiap tetes pulsamu, wah untuk online kebaikan tercatat. Ojo scroll sing kapan cekak terus rek. Iku aku nyeramai aku dhewe. Aku dhewe. Maksudnya ngapain? Kok kamen krungu, pamer lakone, berarti bodoh. Iku wis karuan, gak sengaja kok Pak, ngecekal scroll gak sengaja ternyata muncul ya. Anti FYP ne wong ngaji karo wong sing karon cekak kalah. Iku tantangane generasi milenial. Masih muda dalam ngaji. Ya, apa sudah nanti gak usah khawatir. Orang terdekat, orang terdekat sugih kabeh Pak. Anu, sugih kabeh gak butuh duit coba wong itu. Ya liyane. Gak butuh duit, mungkin dia butuh yang lainnya. Sampai harus bisa membaca. Ibuku itu paling gak butuh duit. Gak butuh duit gitu. Terus butuh apa? Perhatian. Ya, melihat anak yang soli. Apa sedekah kan di duit? Boro-boro duit lah. Kayak tuh biasa harus berudang ngaji. Bingung boleh tumpanan loh. Boleh apa? Barengan apa? Ayo, kulit barengan. Pilih payai. Tapi gak usah misalnya kulit barengan. Kalau jadi.
coba menghemat bensin, menghemat biaya ya boncengan ya. Tidak, pengguna ya boncengan harga. Percaya. Sing ado-ado iku Mas Abdul. Terutama sing ado-ado ya. Percaya. Wa qala ta'ala, Enggak. oh ya, monggo, iki ya diwaca satu ayat penuh, Al-Baqarah ayat 197. Al-Baqarah ayat 197. Oh, siap? Monggo Mas, dibaca Mas Palak. Surat Al-Baqarah ayat 197. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hajju Asyhurun Ma'lumat. Faman farada fihinna hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Wattaquni ya ulil albab. Artinya Mas, artinya. Artinya musim haji itu berlangsung pada bulan-bulan yang telah dimaklumi. Siapa yang mengerjakan ibadah haji dalam bulan-bulan itu janganlah berbuat rafas, berbuat maksiat dan bertengkar dalam melakukan ibadah haji. Segala kebaikan yang kamu kerjakan pasti Allah mengetahuinya. Berbekallah karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Sadaqallahul adzim. Wa qala ta'ala wa ma taf'alu min khairin ya'lamullah. Surat Al-Baqarah ayat 197. Wa ma utawi perkara taf'alu kang padha agawe sapa sira kabeh min khairin sanging kebaikan ya'lamuhu mongko bakal weruh hum ing ma taf'alun sapa Allah Gusti Allah. Apa yang kalian semua lakukan dari kebaikan itu niscaya Allah akan mengetahui kebaikan min khair. Jadi dua surat yang tadi, surat Al-Baqarah ayat 215, perbuatan sedekah, perbuatan baik, berinfak, ya'lam innallaha bihi alim. Yang surat ini, surat 197 Al-Baqarah, Al-Hajju Ma'lumun, di bab haji. Itu bab haji. Min khairin ya'lamullah. Jadi bab haji itu Al-Hajju masyhur, Al-Hajju masyhurun nih ya. Al-Hajju asyhurun ma'lumatin dan seterusnya. Itu di dalam haji ada larangan-larangan yang sangat sangat dianjurkan, sangat untuk tidak dilakukan. Yang pertama, rofas, wala jidala, wala rofasa, wala apa itu tadi? Yang tiga, ada tiga perkara yang itu ketika dilakukan ketika waktu haji maka batal hajinya. Nah, dengan apa? Ketika kok ternyata melakukan itu ya harus bayar dam itu mau. Batal itu hajinya. Tapi melarang kalau bayar dam melarang. Ini yang pertama, rofas. Apa sih rofas ini? Haji terus ikhroman ya bersenggama di bujur batal ya ono tak batal itu bandingin tadi tahun ngarep Pak. Ayo berat ini cara bayar dam ya dam berat. Rofas terus apa? Berbuat maksiat. Fasa apa ya? Bahasa Arab ya? Rofas jidal itu miso. Jidal itu ngomong itu ramen saya ingin yang biasa miso, ya biasa mau ikan can. Cuman kami berangkat haji ya bareng. Tuh orang satu maktab, satu kamar.
biasanya sakit turun kok pisui kok pisui ya ketika waktu itu di waktu haji tanggal apa 9 10 terus berangkat Arafah tanggal 9 ini berangkat Arafah roh kancane keturun awan bolokno akhir Roman keturun lo pisui iya deh Pisu itu pindah alam. kata kasar atau intonasi yang keras. Isu yo kata-kata jorok ini kan termasuk kata-kata binatang bukan terus woi bangun enggak itu kan enggak ya istilahnya orang Surabaya ya daksu kayak ngono kuwi kayak ngono kuwi Itu nggak boleh berarti ya. enggak boleh misuh terus berdebat sampai dia merasa menjatuhkan kan biasa nih arah-arah apa akademisi kan berdebat senengannya ya waktu neng Arafah berdebat ya ayo berdebat sampai membuat dibikin malu tangga nih atau bojone ya biasanya serawan ini bojone Lebih baik dijam ya. iya kan baca talbiyah istighfar tahmid tasbih tidak boleh baca Quran jadi kalaupun nobate ono ya itu mahal semahal obat berat istilahnya mahal kan berat karena saya roh pak bujuku tak amat kan saya roh kan pematah anu min khairin ya'lam sambil berbuat baik menyenangkan orang jamaah sekitar menyenangkan temenmu berbagi macam-macam menurut Allah saya Allah tahu ya'lam dulu ketahui itu ketahuan meskipun namanya nggak ngomong gitu di koncomu ketahuan wa ma taf'alu min khairin ya'lamu soal Baqarah ayat 97 bab haji ini bab haji rukune pantangannya yang Islam 197 hindari pantangan termasuk 3 kemaksiatan itu sekarang metik bunga yang bayar dam ternyata kok metik bunganya karuan bunga apa kembang ning ngono rumput itu sampe jabet ae kena dam ora oleh kok motong kuku jabut rambut biasanya gak sengaja jabut rambut gitu biasanya rambut hidung rambut apa ini ini rontok dewe pak enggak ini rontok dewe kan jabut yang sengaja bagian dari maksiat Ya buatan semerat bos. nah ini jatuh sendiri kan enggak apa-apa Buatan maksudnya. gak sengaja bayar kok bayar dam Gak sengaja mbak. gak sengaja apa Lali. biasa jabut rumput rumput yang Arafah sama jabut bayar dam ganas sih yo ini damai yo foto larang gitu ganas gitu Lali ngoten maksudnya. lali ya memang rata-rata dilupakan Oh justru malah. rata-rata ini kan penghapusan dosa jenenge penghapusan dosa yang Arafah itu penghapusan dosa nah makanya di Sunano poso mau kan ngomong poso Oh. seluruh dosa-dosa itu di nol kan perontokan dosa kok sampai nubuat dosa bayar dam bro bayar dam obatnya ya bayar dam itu tapi nek damnya itu nek perlakuannya kamu sampai berat ya damnya mah rata-rata itu wong itu akalnya itu menjadi hilang lupa tidak merasa dia jabut tidak merasa dia petik bunga tidak merasa dia apa jabut untuk karena rutinitas ya biasa potong kuku kadang gak untuk pengen biji-biji kamu tahu tengok enak kalau nggak apa itu tahu tengok saya kan anak kemae tahu tengok deh kalau oh tengok ini kan apa rokokan juga gantung rokokan oh pendikiran yang kesel kan ya kalau ya arah-arah ini istilahnya udah lah apa rokokan boleh mojok neng dapur ayo kan roman supaya aja terus gak masuk lah iya soalnya rokok gue ya gak enak dengan panas bener, tegirnya enak tegirnya mungkin ya beda mungkin ya rokokan gue apa yang ngono tapi
Karo ceritane iki ana cerita ngene wae. Ini Arafah gak rokokan iku kok pertanyaan ana wong nyelethuk kan. Gus. Ini surga ana rokok kok gak? Ngono. Kan Arafah ya. Gus, ning kene gak iso rokokan iki mesti roman ya, sing roman terus ning surga ana rokok apa ora ya. Jawaban tegas iki bingung ya. Dijawab dengan Al-Qur'an tegas. Apa yang menjadi kesukaanmu, yang menjadi kenikmatan dunia nanti akan disediakan di akhirat, termasuk nah terus termasuk nah rokok terus tapi nyemutin rokok tapi gini nih rokok akan menyebut konten rokok kan. Nah itu Al-Quran menjawab seluruh keinginanmu itu kesukaanku tersediakan di surga. Ini nyuruh apa? Tapi nyempetin rokok. Iya itu persoalanmu itu persoalanmu. Federasi mawon Bu. Pernah aneh juga. Nek kopi jelas dong. Kopi ini beda, kopi ini. Ibu, eling-eling ya, ibu Al-Baqarah ayat 197. Fama ya'mal terus selanjutnya surat Al-Zalzalah ayat 7. Ayo Mas, Mas. Iki yo diwaca sak ayat ra. Al-Zalzalah ayat 7. PDF nih kan? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Waqala ta'ala faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Artinya Artinya Allah Ta'ala berfirman, barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. wa qala ta'ala faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Faman mongko utawi sapane wong iku ya'mal agawe sapa man mithqala dzarratin ing sak bobote debu atau ini biyen dengan biji zahra khairan ing kebajikan yaro mongko perso sapa Allah hu ing mithqala dzarrah khair mithqala dzarrah. Jadi barang siapa yang beramal meskipun itu mithqala dzarrah sebiji dzarrah atau sebiji debu khairan dalam kebagusan yarahu Allah pasti mengetahuinya. Jadi idza zilzilatil ardu zilzalaha itu faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Jadi barang siapa yang beramal melakukan perbuatan yang baik meskipun walaupun sebiji dzarrah yarahu, ini saya Allah mengetahuinya. Kok sak liter, kok sak tetes bensin kan gitu ya, kasam mata kita gitu. Dan ini Rp1 pulsamu, Rp1 pulsamu kan nggak gitu, terlihat Rp1 pulsamu, Allah tahu. Buat baik untuk update status, ya, ada status tentang ngaji. Ya, sampai nonton perbuatan baik, nonton video, nonton YouTube perbuatan baik, kan otomatis paketan kan berkurang ya. Otomatis berapa rupiah? Gitu. Ya, kalau di istilahnya sebiji zahra itu kayak itu nih, kagak mikroskop. Jadi satu butir debu
Berdebul, bukan pasir, debu, satu debu. Banget gitu. Istilahnya kan membantu orang yang dia itu tidak merasa tidak mampu, tapi di situasi tertentu dia memang lagi dapat musibah. Contoh, orang yang hartanya berlimpah ruah, ketika perjalanan di daerah terpencil, kendaraannya atau mobilnya itu mogok, kan urgent. Kalau dia tuku mobil anyar naik iso, tapi posisi ada di daerah terpencil, dolor do kidul, jauh kota, jauh tempat halayak ramai, tidak ada sinyal, semuanya menjadi sulit. Tapi dia semua itu di Ajikerto mampu, mau berbuat apa-apa, beli baru aja mampu, terus digeletakno tinggal itu mampu. Tapi perbuatan orang yang melihat seperti itu kemudian dia menolong, entah itu bus ini apa nih ya, apa kemudian dia buka kabel yang cepat, kemudian kamu bisa memperbaiki kendaraan itu, sesuatu loh, remeh-temeh. Saya ini mobil kabel nang busi pedot loh, kan kebetulan zaman ini lho Pak kabel sampean juting sampean cek nolak kene tol kena. Jadi tercatat Pak, tercatat. Nah, biasanya kan jalur Ajikerto, ketika di Ajikerto selesai di situ. Makanya amal perbuatan itu tidak semuanya dikasih tahu kepada orang harus simpen. Nah, ketika kamu sudah di Ajikerto, sudah dibayar ya, dibayar diselesaikan di situ. Ini mau dandan servis, biar jalur bayaran biar mau dandan kabel tok deh, juta ya kan, girang loh, selesai, nggak punya simpanan. Dan mungkin orang itu 1 juta itu sangat kecil. Coba sampean balik, jadi tak simpanan nanti di akhirat. Sesuatu ya. Bukan kemudian dikapitalisasi, ditarget. Pak ini nggak cukup Pak, ini perjalanannya jauh dikapitalisasi. Saya kesini ini tadi biasa rutinitas di sini, biaya operasionalnya tinggi, nggak cukup Pak 1 juta, 5 juta Pak. Selesai. Jadi hal-hal perbuatan baik itu tidak semuanya harus diperlihatkan, tidak harus semuanya diajikan, dibayar selesai. Harus pribadi harus punya satu amalan, satu perbuatan baik yang harus disimpan untuk dirinya dan Allah. Itu wajib itu harus menunggu, harus punya. Ayat selanjutnya, wa qala ta'ala, surat Al-Jathiyah, soal Al-Jathiyah ayat 15. Ayo Mas, ini satu ayat, teman, ini potongan nih, dipotong. Al-Jathiyah ya. Wa qala ta'ala man amila sholihan fali nafsi. Iku potongan iku satu ayat sampean golek nang satu ayat penuh Al-Jathiyah. Ngundi. Iku lho Al-Qur'an ini lho punya siapa? Punya Al-Qur'an apa? Yopi. Betul. Browsing. Al-Jathiyah ayat 15. Dulu. Apa itu? Iku satu ayat terus
penggalan ini ya. Man amila sholihan fali nafsi. Lima belas. Man amila sholihan fali nafsi. Waman asa apa alai summa ila rabbikum surja'un turja'un. Siapa yang mengerjakan amal soleh itu untuk dirinya sendiri, dan siapa yang berbuat keburukan itu akan menimpa dirinya sendiri. Kemudian hanya kepada Tuhanmu lah kamu dikembalikan. Wa qala ta'ala man amila sholihan bayi nafsi. Man utai sapane wong iku amila amal sapa man sholihan ing kebagusan bayi nafsihi mongko manfaate keduwe maring awak dhewe man. Di barang siapa yang beramal soleh, maka amal perbuatannya itu ya untuk dirinya sendiri. Ayat selanjutnya begitu pula sebaliknya. Man amila sayiatan enak. Wal ayatu fil babi katsiratan. Jadi bab yang menerangkan tentang apa? Jalan kebaikan. Bukan menuju loh, jalan kebaikan. Kalau kita ngambil intisari dari ayat Al-Quran ini ada dua jenis. Yang pertama, amal kebaikan secara rohaniah. Jadi secara rohaniah atau batiniah. Yang kedua lahiriah, dohiriah. Yang pertama itu memang taf'alu min khairin fa innallaha bi'alim. Itu lahiriah berupa infak, sedekah, itu lahiriah. Ketok. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamu itu batiniah, haji. Amen mengkono bertasbih, gitu. Tahlil, tahmid, talbiyah, semuanya itu adalah untuk Allah. Waktu kalau tobat pertama tobat itu yang pertama tobat kepada siapa? Pengampunan minta ampun kepada Sang Pencipta. Yang kedua kepada makhluk. Perbuatan kebaikan juga begitu. Perbuatan baik yang pertama untuk Allah, tetap untuk Sang Pencipta. Rupanya apa? Ya, ibadah-ibadah, sholat, puasa, haji, zikir. Jadi ada perbuatan kebaikan yang memang itu diperintahkan secara syariat untuk Sang Pencipta. Yang kedua untuk makhluk. Perbuatan baik itu untuk Sang Pencipta. Butuh, bukan Allah yang butuh, enggak, kita yang butuh. Perbuatan baik kita kepada Allah melalui batiniah, hati ini, iman normal, iman ini ibadah ruhaniah, ibadah batiniah, iman, ketok, iman ya, ketok. Kemudian diaplikasikan bahwa saya beriman ini bersedekah, ayo ketok. Aku percaya haji. Aku percaya sholat itu rukun wajib orang Islam. Wujudnya sholat itulah perbuatan. Sungguh-sungguh wujudnya. Ya, sungguh-sungguhmu ketok. Ini subuh saling belum. Ya. Iku.
Ya. Iku. Jadi iku wujudnya sama ini. Yang Imam Nawawi ini wal ayatu fil babi katsiratun, ayat-ayat yang menunjukkan pada kebaikan, jalan kebaikan wakai. Termasuk surat Al-Alaq itu. Terus wa amal ahadis fakasiratun jiddan lagi. Adapun ada hadis ini wakai teman, banyak sekali. Wa amal hadis utawi hadis-hadis yang menunjukkan tentang babun fi bayani di kasrat itu rubil khair iku kathiratun fa kathiratun mangkane jiddan kelawan banget tumpah pakai banget wa ya ghairu munhadiratin fadhkuru tarafan minna wa ya yaltawi ahadis iku ghairu munhadiratin ora karingkes itu sampai tak saya ringkas. Fanadhkuru mongko bakal nuturake sapa ingsun tarafan ing arah-arah iki minda saking ahadis. Saya hanya mengutip beberapa saja. Saya hanya mengutip pokoknya wis akhirnya saja. Jadi ngono iku merendah bukan makna aslinya rendah. Tapi istilahnya seorang penyusun hadis ini merendah. Hadis yang menerangkan tentang ini loh, pakai lah. Aku tak terbatas banyak. Tak bisa meringkas. Saya hanya meringkas akhirnya saja. Akhirnya toh sampai kayak lur. Akhirnya toh itu pakai. Ingat ya, bukan cara menuju kebaikan, tapi jalan kebaikan. Jalan, bukan metode. Metode ini terserah, pakai metode. Tapi jalan ini yang dibahas, ini jalan, bukan metodenya, tapi tentang banyaknya jalan kebaikan. Al-awalu hadis yang ke 117 menarik. Jadi kebaikan itu sampai bisa menyimpulkan sendiri sampai hari ini. Cuman hadis ini sebagai pedoman, Pak. Nek awak dhewe iki ngelakukan kebaikan iki mau hadisin dia iki kecekelan urip, orang yang berdebat ndak. Untuk pegangan hidup, orang gak duwe pedoman, gak duwe dasar, guling tuh wae. Iki aku sholat sing ngomong sapa? Aku sedekah iki sing ngomong sapa? Guling kan duwe pedoman. Mati. Wong ndek pedoman duwe dalil qot'iyah. Itu kang ngudi awakmu dhewe. Oh, gak ragu ya. Kau kenceng pergawe kan kudu sapa sing perintah. Contoh kecil ini. Sampeyan dibengak-bengok kon bersedekah sapa? Napa kok duit tak ada wong. Kebutuhan gede saya oke. Napa ta? Iki cekelan. Berbuat baik rasane wong kan termasuk enak ya. Enak. Rasane ae kan yo enak. Nyonya wong kan enak, menindas orang iki lho kan enak. Kamu merasa orgasme ketika kamu bisa menindas orang kan? Enak nih dan opo kok dilarang? Kenapa kok dilarang? Iku nek gak di pedoman urip gak duwe pegangan itu apa-apa aman. Guling katut ambil ombak. Katut umumnya wong. Misu kurang enak nih. Hah? Kowe nek garap mendelek iki gitu. Ono gangguan apa sing terucap? Spontan. Eko. Anak ngono, ning anak iso kelakon lho. Nggih. Ayo umum nih. Iso urung nyekel apa-apa rokok gak duwe anake njaluk susu apa gak gebut. Ngomong. Gebut. Anake diploro akeh kejadian. Rata-rata wong iki hidupnya ini nggak punya pegangan, nggak punya pedoman. Istilah ya gak gelem ngaji normal loh. Setelah gak gelem ngaji, nek gelem ngaji kumpulan ngaji, insyaallah. Wakai
isu-isu yang terjadi bojo wae sampean bojo muring-muring bapaknya muring-muring anak. Oh, lanang merasa tertindas, soalnya kelampas, wah, cuci piring, udah cuci piring, kan merasa tersiksa, macam-macam problematika kehidupan dalam rumah tangga, macam-macam. Namanya ngurung bojo, namanya di bojo cross, perintah bojo, wah, ora, lari-lari tren di bojo tertindas pisan kan. Jenderal pangate logro. Ketua goleng kok. Itu goleng ya. Oh, udah sampai. Ya. Cepet di depan rumah sakit apa kan geletak. Mau sama lagi enak ngopi be koncong. Geletak dong. Oh. Sekarang ini ampun. Soalnya saudara. Tiga-tiga. Karena seperti itu. Goleng sampai. Pelampian tertindas. Nah, melakukan hal-hal yang kebaikan itu nek di pedoman. Men kok nurut mentor mbek bojomu. Apa sing mbok gawe? Ha iki rek. Ngono iki. Iki kan lho. Itu di pedoman, itu ya. Quran sing ngomong, bukan tonggoku, bukan ustaz, tapi Quran. Hadis. Makanya penting ngaji itu deh. Meskipun lewat online penting. An Abi Dzarin Jundub bin Junadah radhiyallahu anhu qala. Hadis yang pertama saking Abi Dzar Jundub bin Junadah radhiyallahu anhu radhiyallahu sallallahu anhu saking Abu Dzar. Qala ngucap sapa Abu Dzar. Qultu ya Rasulullah ayul a'mali afdal. Oh enak ya, biar nek persoalan itu, di persoalan langsung takon Rasulullah. Langsung enak. Abu Dzar di persoalan biasa. Karena banyak perbuatan baik, wae kurmo ya wis, berbuat baik kepada orang tua ya wis. Apa? Memberikan perhatian kepada istri ya sudah. Oh, kok yang paling api. Ya Rasulullah, ayul a'mal afdal. Ayul a'mali utawi dintine pira-pira amal iku afdalul luwih utama. Mana amal yang paling utama itu mana ya Rasulullah? Apa ya Rasulullah? Ayul a'mal afdal. Qala tahu sapa kanjeng Nabi, al imanu billah. Iman maring Allah. Al ilmanu ya iman billahi maring iman, makanya fondasi itu kebaikan utama dalam hidup ini adalah batinnya ini iman. Ngono ayul amali afdal birrul walidain, ono konteksnya berbeda. Ini jalan kebaikan. Iman nggak modal lo nggak? Kalau kita jasa modal lah iman ya, wis turunan bapak wis Islam, nah Islam gak usah modal. Percaya apa sih? Susah percaya. Menurut kita itu kan sesuatu yang simple, ringan. Percaya, iman ini kan gak usah modal, gak usah berjibaku, harus bertengkar pendapat dengan orang tua, sama keyakinan yang berbeda kan enggak, karena sudah turun-temurun, sudah menjadi satu kebiasaan. Bapak wis beriman, anaknya enak. Pertama iman. Wal jihadu fisabilillah, wal jihadu lan jihad fisabilillah ing dalem dalane Allah. Al jihadu fisabilillah itu termasuk ngaji. Terus esok sore mergawe jihad memberangus kemiskinan, jihad memenuhi kebutuhan rumah tangga. Jadi pahala ini bukan benar dengan cara yang benar. Begitu pula ngaji sampai ngomong gak ono gangguan, lempeng ora jihad sampean. Coba sampean di rumah itu digandoli sarunge bojomu mbek anakmu.
bensin gak duwe, ya. Pulsane gak duwe. Sikil kapalan. Iya deh, terasa itu. Ini baru terasa. Ini istrimu meridoi, ya, anak-anakmu itu meridoi, bensin cukup, ya, pulsa full, kelambiannya, rokoknya full. Wah, enteng. Enteng gak ada gangguan. Paling gangguan ya sepedamu kok ngobos, ya, paling ngobos. Anu kan kata kena ngobos terus sampean balik kucing amblas. Jiatmu lama kan. Itu terasa. Kena udan, hujan. Kena hujan habis berangkat hujan, balik kucing. Enggak terasa. Kalau dulu zaman tahun 90-an, 80-an mungkin masih terasa. Saya wis hampir enggak terasa. Karena akhirnya kok gelem enggak. Kabeh bisa wah setuju. Hati ini lo kerentek mau menuju kebaikan mau enggak ngaji itu penting. Yang mahal itu sekarang hidayah, yang mahal itu yang menjadi mahal itu sekarang zaman sekarang yang paling mahal itu bukan kak bensin, bukan istrimu gak setuju, bukan anakmu yang gak setuju, bukan karena pedamu karena ngobos balik enggak. Tapi hati kerentek kepengen ngaji ku lho, kono urane awakmu. Iku sing mahal. Makanya nek ono di hati kecil biji darah ini kepengen ngaji dan lakon dan laksana. Karena itu sesuatu yang sangat mahal di era sekarang. Pertama iman, kedua jihad fisabilillah. Bukan perang toh ya, jihad bukan. Perang melawan hawa nafsu ya. Qultu ngucap sapa ingsun, ayyur liqabi afdal. Iki Abu Dzar mau wis dijawab ngono terus takok maneh. Berarti kan ada dialog ini. Rasulullah dikasih pertanyaan, kemudian Rasulullah menjawab, bertanya lagi. Ada dialog. Ayyuriko bi afdalu. Ayyuriko bi utawi endi-endine gawata iku afdalu luwe utama. Kala dawuh sapa Kanjeng Nabi, angfasuha inda ahliya wa aktsaruha thamanan. Arekop iku kawula, arekop iku kawula ya. Hamba saya. Zaman biyen yo budak. Budak itu apa itu? Saya ingin menjadi pembantu di dari budak. Zaman era sekarang membantu di sama dengan pembantu apa? Sama dengan budak. Pembantu mana kan? ART, PRT itu, baby sister. Iku dan harap dianggap sama dengan budak. Zaman sekarang. Makanya daerah kalau PRT itu mulai coba di oke. Berarti di anak lanang, kau mulai di anak mana kau mulai sampai oke. Mau balik mana ya? Anak ditinggal. Ya. Jadi RT di sana itu sama dengan ganteng-ganteng. Olah tahu sapa Kanjeng Nabi, budak endi to? Budak mau kawula endi? Maksude yo ngono lho budak ya. Endi sing paling utama? Olah tahu sapa Kanjeng angfasuha. Inda ahli. Angfasuha yaiku luwe endi-endine awak riko inda ahliya ing dalem sanjine keluargane riko. Wa aktar wa samanan wa aksar wa utawi akeh riko
apa nih keamanan rakyat sing paling berharga itu ya sing larang wa aksara sama budak sini pasar motor pasar ya kan ngomong budak ya sing didol umum dan saya kan gak ono kalau sekarang kan zaman dahulu budak itu kan dibawa nih pasar kayak wedhus pasar sing paling apik ya sing paling larang kok wedhus saya kan khususnya HP itu rata-rata kan yang paling larang 10 juta kan paling larang wah aksaru bahasa mana yang paling larang itu paling apa tapi ngomong budakan zaman dulu kalau sekarang kan sudah tidak ada ya zaman berbudakan kan istilahnya kalau sekarang ya ujroh mulai gaji mungkin kalau sekarang dikiaskan ya masih ngasih apa karyawan mana yang paling baik ya Rasul mungkin karyawan yang punya skill yang mumpuni di global luar sama gajinya paling oke keren bagus gajinya oke ya boy itu punya ordal mungkin kalau udah dikiaskan itu mungkin arahnya ke sana ya sekarang jangan perbudakan yang paling afdal berarti kan perbuatan baik yang paling afdal berarti memberikan gaji yang termaruh wah berarti keren. Kultu ucap sampai ini sun fa'ilam fa'al bener ya fa'ilam fa'al fa'ilam af'al ya fa'ilam kau beda ya fa'ilam af'al lamun ora nglakoni sapa ingsun fa'ilam af'al fa'ilam taf'al fa'ilam af'al Fa'ilam afwan fa'ilam af'al mongko lamun ora nglakoni sapa ingsun nglakoni apa iki nglakoni al-jihad Kala dosa kanjeng Nabi tu ilmu soi'an autasna'u akhraq autasna'ul akhraq Kala sapa itu inu ngawe pitulung sapa sira soi'an wong kang agawe autasna'u utawa agawe sapa sira li akhraq maring wong kang nyambut gawe maksudnya nek aku gak iso jihad iku ya apa inu sonian sonian bukan hamzah sonian ya bukan soian sonian ya bukan hamzah ya wong kang agawe nulung orang yang sering menolong tu'inu yaitu kalau saya tidak bisa berjihad apa Rasulullah tu'inu sonian autasna'ul akhraq yang membantu orang-orang yang sedang berjihad membantu orang-orang yang sedang nulung jadi nek iso bangun masjid yo ngiwangi udah lulo kan ora ya ngiwangi muli kan yo angkat-angkat ngono maksudnya tu'inu sonian autasna'ul akhraq atau aku gak iso bangun masjid, gak iso ngiwangi kuli ya atas nalar harap utawa yang ngiwangi mau masih mergawe ngiwangi mau masih mergawe jadi penjara sampai ngepekno cetoke ya ngepekno bayu ini ngono lho Mas nyukui jajan perbuatan baik itu ketika tidak bisa kamu kerjakan semua ya ditinggal iso gawe masjid ya minimal nokono jam dindingnya lah tapi ngono ya jam dindingnya kuat ya minimal nokono baterai
Mana? Dan kono gayung. Sapu. Gayung. Nek gak iso kono jam itu kono sapu ngono lho. Iku iya. Kok sonian tahun akram. Itu ngono. Ya jadi tinggal kabeh kayak iso enggak. Oh gak mampu Pak gawe masjid. Oh itu gak iso gawe masjid yo. Titike yo bantu tukokno semen rong sak, gak iso tuku semen. Nyiwangi tukange lho, tukang semen kae. Nyiwangi tukange. Oh gak sampe sing nguli gak, nyiwangi tukange. Pembantu tukang. Berarti yo cawe iso ketok. Kan letak ta iku yo. Letak iku. Emang ini ku, entekno jaminan. Wah, nah ini ngiwangi teman jaminan ini pelanggar. Ngiwangi jagung ya, enggak ngiwangi mandor. Maksudnya kan ngiwangi mandor ini. Ngiwangi mandor. Ngiwangi mandor. Aduh, ini arah saya yang ngono. Ketika perbuatan baik itu tidak bisa kamu lakukan semua, ya jangan ditinggalkan. Sak mampunya lah, istilah mungkin ya. Sak mampunya, kamu mau apa? Kono sabil, wes. Yo, pay letter nggak apa-apa. Yo, gak ada kayak angel mas. Niat kebaikan ya. Kultu ucap sapa ingsun. Ya Rasulullah ra'aita inda uftil amal. Ini sangat tinggi. Ya Rasulullah, misalnya Allah ra'aita ana ta ora sapa panjenengan inda uftil lamun apa sapa ingsun an badil amal saking setengah iki amal. Awake gak iso ya apa? Ya Rasulullah, dari sekian banyak amal-amal itu sing tak gak iso ya apa? Entek to wis. Dadi ngiwangi Pak tukang, pembantu tukang. Ana istilah pembantu lah. Pembantu tukangnya gak iso. Terus apa iki ya Rasulullah? Kala dawuh sapa panjenengan. Takufu syarrika 'anil nas fa inna sadaqah min ala nafsik. Allahu Akbar. Takufu nyegah sapa sira syarrika ing ala ira anin nasa sanging manusa fa inna mabastune takufu syarrik iku sedakon mingasang sira ala nafsika ing atase awak ira. Mencegah perbuatan jahat kamu, mencegah perbuatan jahat kamu, ucapan kamu, perbuatan kamu. Jadi kan ono hati, ono perkataan, ono perbuatan. Jadi mencegah perbuatan jelekmu itu sudah bro. Gak usah ngiwangi pembantu itu kan. Arep ono arek ngiwangi lho sampe sentak. Iku tinggalan. Iku sedekah. Aku melok ngiwangi angkat gendeng. Niatmu pengen miso ya arek iki. Menggak jangan sampai ikut. Ora usah melu lapo, gawean nang akeh kalau bisa kirimanmu yo sakake lapo ngiwangi gak jelas ngene ya. Ah, menghindari ucapan seperti itu. Apa menang? Ya wis nang ngiwangi melok apa menang ngono. Sampeyan meneng tok untuk menahan omongan ngono mau. Akhirnya arek melu ngiwang. Iku lho wis entek lagi. Ayo Islam gak gampang. Islam kan gampang. Ngono ngaji opah ngelawan banget. Aras-arasan iki. Zamane sakit. Ngaji angel. Enak Islam iki opah. Muttafaqun alaih. Ayo hadisnya ono ning hadis Sahih Muslim ono. Asoyu ini penjelasannya asoyu. Asoniku tuh bukan hamzah ya, tapi teknik beda. Asoniku ya. Dari lafal asoni bisodi tuh. Alumalah hada wal masyhur. Sod bukan dot. Waruya doian doyo bener doian itu tapi kita hamzah. Doian waruya jenenge doian. Ilmu jamaah doian aida doyai min fakrin au khiyalin wa nahwi dzalika wal akhraq alladzi la yumkinu ma yuhawilu fi'lan. Jadi ana sing ngomong doi kemanangan asone bisa anu bala hada wa sing paling masyhur iku ya sot
soniun bukan doiun. Doya imin fakrin ya wis apa wana bidali wal akhrab ne al akhrab yang mau alladzi la yukinu ma yuhawilu fi'lahu sehingga menggugurkan apa untuk perbuatan amalnya itu tadi alladzi la yukinu ma yuhawilu fi'lahu. Generasi ini. Jadi Islam itu sangat mudah untuk melakukan perbuatan baik, jalan untuk menuju kebaikan yang melupakan. Apa meneh ngaji, ulah ngaji itu mencolot derajat itu gede bro, gede, es itu gede. Sampai mencegah dirimu pengen arep ilmu ngaji, masa ngaji lah, ngaji, gak jelas sampai ngempet ngomong tok ngono ae wis. Sedekah. Ya, kamu mana sampai di budal. Ini mencoba di nominal nono ya, ya akeh. Serius akeh. Bener kalah. Kalah dari akeh. Ora oleh ning donya ya oleh ning akeh. Jadi agak usah kata-kata hati. Insyaallah ya oleh. Insyaallah ya oleh donya. Rudane bolu. Sampai sini ada pertanyaan. Jam pinter nih. Sampai sini ada pertanyaan. Pertanyaan sebelah. Ada pertanyaan. Jadi amal kebaikan, jalan kebaikan yang pertama itu dari batiniah. Yang kedua baru zahiriyah. Amal perbuatan kepada Allah Sang Khalik, kemudian amal perbuatan kebaikan kepada makhluk. Jadi dua unsur ini, padha karo tobat kepada Allah dan sesama manusia. Jadi bagiannya amal perbuatan baik yang paling fundamental yang pertama iman. Jadi jelas ada dua jenis ya, dua jenis perbuatan kebaikan nih. Saya ini ngomong baik kan mesti ono sing Allah sih ya. Baik kan ono Allah. Ada yang jelek. Ngomong jelek is tambah dia. Tapi banyak orang yang tidak luput itu kan begini. Perbuatan baik itu nanti hadis selanjutnya ada. Jelaskan lebih detail. Sampai perbuatanmu sing sampai hari-hari. Sampai perbuatan sehari-hari kurang kok belangsak ini terus sampai ini berarti kurang perbuatan baik, investasi perbuatan baik kurang. Ingon-ingon nanti hadis selanjutnya perinci satu detil sampai detil. Ingoni pitik, mano ya misu nggak sebut misu terus berdahak buat dahak sampai berdarah kan merokok yang lidahnya udah lidah itu ya saya ngapain dikubur udah ya ngapain ya dikubur diurugi pasir tebu sandal lemu nih tahun pasir tebu nih aspal ya arat ya dikubur dihilangkan jejak. Terus yang sing ini ingon-ingon pitik, manuk, bebek, kucing ya monyet ini ngasih mangan itu ya yang bener pitik biasanya pitik ini waduh kur moro ya dicemek toh Pitik tangga ternyata pitik tangga nih kur moro dicekel toh pakanan direno ngono ini kan perbuatan yang luput dari kacamatamu itu kan perbuatan kemaksiatan harus kita hindari. Ringan itu mau kan sangat ringan. Itu Pak nanti kita bahas. Kita kasih bocoran saja. Jangan kemana-mana. Ini bocorannya saja. Jangan kemana-mana. Kita lanjut minggu depan. Kita yang satu hadis
nanti dialog, kita ada pertanyaan monggo, kalau tidak ada ya berarti pinter kabeh, ini jalan kebaikan ya, seru. Cuman pedoman yang hakiki, pedoman yang bener itu harus mengerti. Gak angger, aku ngidui, kenapa kok gak oleh sembarangan? Aku memberi ini yang tepat sasaran ini yang bagaimana? Harus tahu. Kok gak ngada-ngada? Kita tidak mengerti. Berdasarkan Al-Quran, ijma ya, gak ngawur, gak anut-anut. Ada pertanyaan? Belum tanya. Monggo. Sholat. Sholat. Supaya sakit. Khusyuk itu kenapa? Soalnya ingin kan. Ingin aneh ini. Kalau sholat isya kan suratnya pas terakhir. Kalau tak berhubung. Sholat. Materi lo akhir itu bayar aku. Cuma sebaiknya apa tadi mau tambah tunggal. Ada sebelah gue lagi gue tak guju aja kalau tak ngerti lo. Cuma sebaiknya biar pengelimo aja. Wah, tidak asik. Ya apa ini saya nggak keliru ini. Ada. Tapi itu eling ya. Ini Sholat itu kan rutinitas kita, ibadah kita yang rutin. Jadi selain untuk kebaikan dirimu sendiri, itu adalah ibadah untuk sang Khalik. Jadi sholatmu masih gelamjar itu suatu lumrah lah manusia biasa. Apik kan? Apik. Lumrah. Gelem sholat tapi bisa gelem sholat maksudnya. Daripada yang tidak mau sholat kan loh. Perbandingannya kan Perbandingannya. sholat gelamjar itu luwih apik wis jos dibanding sing gak gelem sholat. Sampai nih so tepat waktu, gitu. Meskipun gelamjar, iku nek kelas sampean tepat waktu. Jamaah lagi jamaah. Yo syukur-syukur sama. Tapi sampean tiap waktu sampean eling gelem sholat, jos. Levelnya mari di situ, baru di situ ya. Itu dewi. Kita bicarakan koreksi sendiri-sendiri. Nek subuh kapan nek? Kapan nek? Turun mari subuh itu enak kan ngono. Dengan bangganya berkata seperti itu. Itu keliru. Subuh tak. Awal waktu, masih tepat waktu itu bukan berarti Anda langsung sholat enggak. Sakno sing kerja ning pasar, sing lagi nyetak, sing lagi OTW. Jam 12 kurang 10 menit kan adzan zuhur. Ya. Nah, sampai pas adzan langsung ke masjid kan yo tolak cekek kabeh. Jam 12 kurang 10 menit itu menandakan adzan itu menandakan masuknya zuhur. Nek jam 2 lebih 45 itu menandakan waktu zuhur mau habis. Anu, oh coba pahami, mereka langsung tek, langsung wajib kamu. Jadi awal dari adzan ini kan awal dari masuknya waktu sholat adzan. Sampai sholat zuhur jam 2 lebih 30 itu masih di dalam sholat zuhur. Sakno sing isek nang ndut iki mau copat kabeh orang ngadusi orang macam-macam ya apa. Jadi Allah wis ngatur itu. Umat Rasulullah ini orang-orang sing lemah kasih waktu. Jadi sampean oleh salat jam 1 oleh. Syukur-syukur ya jamaah di masjid. Itu wis menurut levelmu, ya level kita ini sudah masuk naik di situ. Nek wis gelem sholat hidayah semacam. Nah, problemnya wong sing anyaran rutin sholat itu nglamjar, itu wis umum, bener ya. Ya. Tapi ini saya sholat, saya gelem ngeslot, saya sholat, saya gelem karaokean, saya dungdung. Ini persoalan. Ya. Sholat sampean misalnya level, naik sholat, gelem sholat. Tapi kok saya gelem dungdung, saya gelem ngeslot, ini persoalan berarti harus dibenahi. Ya.
muncullah di situ inna sholata tanda fahsya wal munkar. Nek sholat iku iso mencegah dirimu dari perbuatan fahsya. Fahsya apa ya? Fahsya itu ya zino, Siap. temen pupune takes, pupune orel ya. Iku fahsya. Yang berhubungan dengan bid'ah itu fahsya. Sahabat. Mungkar, ngongkon nolong, ngongkon ngeslot, ngongkon apa? Judi. Wah, isiku ngongkon adu pitik barang ngongkon itu mungkar. Nek sing sampean niku iso nyegah kaya ngono ki salatmu antar satu waktu ke waktu yang lain. Wis keren iki. Keren iki wis levelmu wis naik. Langsung level 1 sampai 10 lho ya. Sampai 3 menuju ke 4. Istimewa. Senengan nek sampean wis salat kabeh. Ana wis salat usahakan sing ngubung khusyuk-khusyuk iki melu imaman lah. Dan gak ngeblank. Ngeblank. Orang aku wis menyatu dengan Tuhan aku. Akhirnya 4 rakaat tadi 5 rakaat. No. Ayo anggaran. Pengalaman kula gitu. Nek sholat dhewe ku malah iku koyo konsentrasi Gus, tapi nek nopo lek jamaah kok tambah pikirane gelawang ben dinding itu Gus. Nah iya. Itu levelnya makanya levelnya itu naik dengan sendirinya. Wis. Terus. Itu otomatis. Allah gak sama kongkon akan dibimbing Allah. Tambah kualiane. Dibimbing Allah. Koyo gak konsen ya. Itu nanti levelnya menurut saya level mau menuju ke 4 bereset ditingkat 4,5 bereset kadang nunggu tapi menuju ke 5 itu ngono Mudun ke yo nek mudun nang siji wah berat itu yo eman no yo eman nih mari wis papat mudun nang siji eman tak apa deh jadi teruskan niku salate kok kemudian gak ngerti iki ya apa solusine nek sampean niku lali rakaat berarti kan sujud sahwi di akhir iku nanti ditambahi sujud sahwi kok gak roh blas Pak ya wis nang salam gak apa-apa wis anu sapi Lihat sujud jauh ini. ya padha wae sujud sahwi temen ya subhanarabbiyal a'la wa bihamdihi subhanallah. Jadi ketika tahiyat akhir alaf salam iku sampean langsung sujud sahwi 2 kali cepet gitu ya subhana rabbiyal a'la bihamdi subhana rabbiyal a'la bihamdi subhana rabbiyal a'la bihamdi sujud lagi subhana rabbiyal a'la bihamdi terus salam iku nek di rakaat kelima sampai ingat aku itu limo kemudian biasanya rata-rata men telu iki mau sing papat men telu ya rata-rata salat Gitu tuh ketiga. ini cuma mental atau apa? Berarti yakinkan diri itu bahwa saya rokaat itu sepapat. Yakinkan. Yakinmu papat, dominan yakinmu jauh salah. Tapi nek mamang pitelu atau apa tambah situ enggak. Ternyata wis papat dadi ripo kan. Api tambah balane tambah akeh. Enggak apa-apa, tambah oke. Nek ngelana Itu gak apa itu kok sampean awan dewi sing wis kecile salat sampai tuwek sing tuwek lho ya wis iku rentan jeneng al insanu mahal kotok wan nisyan manusia itu tempatnya salah dan lupa lumrah terus maklum lah jadi wong makanya untuk menghindari itu berjamaahlah. Islam menganjurkan gitu nih. Muhammad itu harus berkumpul berjamaah. Nek orang sing ngali elingno, ono sing elingno, nek nali ono sing elingno. Itu fungsinya berjamaah. Tapi kadang ini yang ono sing nali ono sing keliru, ono sing elingno. Itu. Nah, berjamaah itu juga cukup. Berjamaah tok ya cukup. 4 waktu.
wa kunu ma'as-shadiqin. Wis jamaah Pak. Aku ning masjid terus. Tapi wong imame iku lho mari masjid ngerti gue senengane pitik. Kan yo repot itu. Makanya wa kunu ma'as-shadiqin. Dan bersamalah orang-orang yang benar, orang-orang yang positif. Imame Pak, siapa imame? Imame itu diundi, anu. Imame diundi. Imame itu tidak orang setempat mendatangkan orang luar. Biasanya kan akeh masjid-masjid mendatangkan imam dari luar. Tidak tahu kebiasaan harian, tidak tahu. Dan kau kira kemudian imam yang datang dari jauh itu sudah baik amal ubudiyahnya, belum tentu. Saya yakin pemerintah kota-kota, saya garansi loh, setiap kamar orang-orang pendawa-pendawa balik-balik mesti di dalam kamarnya ada kemaksiatan. Mubalik loh, pemerintah yang tarif larang-larang itu. Apa? Ini lo kamarnya non TV ini. Lagi, HP ini digawa terus datang terus saya tambah. TV, internetnya jelas banter-banter ya, lupa-lupa larang-larang itu. Ada nge-lag ya. Ada nge-lag. Jelas. Ada jeda. Karena waktu masuk dikit juga perintahnya begitu. Mungkin itu ya jawaban sholat. Lupa ya ono jurusnya lah, jurusnya caranya sujud jahwi. Bisa mantu sholat. Belum salam. Belum salam. Ketika tahiyat akhir, fil alamina innaka hamidum majid. Amin. 2 kali. Ya 2 kali. Kalian niat nggak? Niat apa? Niat ya. Pas mantan tahiyat akhir. Lu gak usah niat langsung sujud. Langsung sujud. Jadi mari tahiyat akhir terakhir ini ya. Fil alamina innaka hamidum majid sampai langsung sujud sahwi 1. Terus duduk lagi, terus 2. Duduk terus salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niate sujud sahwi biasa. Itu ya. Jadi ono kesalahan ya ono rumus penebusnya. Ya kok haji mah yo ngono. Melakukan kesalahan ono, gak ono obatnya ya penebusnya ono lah, tapi abot berat sesuai dengan kadar pelanggaran yang dilakukan. Sholat kan pelanggaran mana? Lali. Oh enak nih hubungan dengan Allah itu enak ya. Hubungan dengan makhluk itu semua berat. Utang langsung bayar ini susah. Susah. Ditokak pakai tangisi saya susah. Alah susah kayak ini urutan dengan dosa ya. Demi Allah, pencipta itu gampang. Harus sepuluh. Masa ditagih wong ya. Sebenarnya terus astagfirullahaladzim mulai terus. Sepurane wade ya. Kodok mulai terus ya. Angel. Itu ya, mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya. Yang kurang berkenan di hati halayak di jamaah ya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'alna min ahli jannah ya Allah. Allahumma ja'alna auladana wa talamana wa jama'atana min ahli ilmi wa al-khairin wa la taj'alna min Allahumma 'allimna fid-din wa faqihna bit-ta'awun ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, Pak. Iya.